Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di topik aljabar linear terapan dengan pembahasan yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita dapat membangun suatu kurva dan permukaan melalui titik-titik yang ditentukan. Ya, jadi sebagaimana judul besar dari perkuliahan ini adalah yang akan dikaji adalah aspek terapan dari aljabar, konsep-konsep aljabar yang pernah kalian pelajari, baik di aljabar linear ataupun aljabar linear elementer. Nah, untuk topik ini khususnya hal-hal yang menjadi prasyarat atau requirement begitu ya, konsep-konsep yang diperlukan untuk bisa dapat dipahami adalah yang pertama terkait tentang sistem linear, kemudian determinan, serta sedikit akan disinggung geometri analitiknya. Geometri analitik ini biasanya dibahas di kalkulus ya, kalkulus dan geometri analitik atau bisa juga dalam mata kuliah geometri itu sendiri. Nah, yang akan dibahas atau yang akan dipelajari untuk topik ini secara garis besar adalah bagaimana kita bisa menggunakan determinan untuk membangun suatu garis, lingkaran, dan bagian-bagian kerucut melalui titik-titik yang sudah ditentukan pada bidang tersebut. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk menentukan bidang dan bola di ruang 3 dimensi. Ya, begitu. Nanti kita lihat batasan aplikasinya itu sampai di ruang yang keberapa. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali suatu terma ataupun sifat yang cukup sering digunakan begitu ya dari konsep aljabar linear elementer, yaitu adalah suatu persamaan sistem linear yang homogen dengan jumlah persamaan yang sama dengan jumlah variabelnya, dia akan memiliki solusi yang tidak trivial jika dan hanya jika determinan matriks koefisiennya itu adalah 0. Ya, jadi sifat inilah yang akan digunakan dalam pembahasan kita kali ini ya secara garis besar. Jadi di sini sebelum kita masuk ke contoh, saya akan gambarkan dulu sedikit tentang apa itu suatu garis yang melalui suatu dua buah titik. Jadi misalkan saya punya suatu titik begitu ya, titik saya ganti dulu ini tintanya. Oke. Dan ini sepertinya terlalu besar. Oke ya. Nah, ini dihapus. Nah, ya. Misalkan kita pandang suatu bidang di R2 gitu ya. Nah, misal saya punya satu titik di sini ya, namakan dia X1 dan Y1. Kemudian taruhlah saya punya titik lain di sini misalkan ya. Ini sembarang aja ya, tidak ada ketentuan. Ini X2, namakan X2, Y2. Nah, ini adalah dua titik yang berbeda. Ya, dua titik yang berbeda yang berada dalam suatu bidang. Nah, kita bisa menarik suatu garis ya secara tunggal yang menghubungkan antara titik X1 dan Y1 serta X2, Y2. Nah, ini sebenarnya mungkin kalian sudah sangat familiar ya, mungkin di SMA pernah menyinggung permasalahan ini ataupun di kalkulus ya. Ini hanya sekedar mereview kembali. Nah, persamaan garis yang melalui titik tersebut itu adalah bisa saya tuliskan sebagai taruhlah saya punya koefisien C1 X ditambah C2Y ditambah C3 sama dengan 0. Di mana C1, C2, dan C3 ini tidak semua 0. Artinya boleh salah satu 0 tapi tidak semuanya 0. Tidak 0 dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian karena X1 dan Y1, X1, Y1 dan X2, Y2 adalah dua buah titik yang berada pada garis ini, ya,
Maka dengan mensubstitusikan kedua titik tersebut ke dalam persamaan yang ini, kita bisa memperoleh bahwa C1X1 ditambah C2Y2, Y1 ditambah C3 sama dengan 0. Kemudian saya juga punya C1X2 ditambah C2Y2 ditambah C3 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian secara bersamaan ya kita bisa membuat suatu sistem persamaan linear dengan menggabungkan antara persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini merupakan suatu sistem persamaan linear yang homogen ya dengan hasilnya 0 ya karena dibilang homogen karena 0, kemudian C1, C2, C3 itu tidak semua 0 ya, tidak semua 0. Nah, kalau lebih spesifik lagi masing-masing ini semuanya tidak 0 gitu ya. Semuanya tidak 0 artinya dia punya nilai begitu ya, nilai selain 0, maka sistem persamaan homogen ini dia akan memiliki solusi yang tidak trivial ya. Nah, bagaimana mencari solusinya? Nah, tinggal kita mengimplementasikan konsep yang tadi, teorema tadi. Dia akan punya solusi kalau determinan dari ininya nih, X, Y, 1. Ya, jadi, apa namanya, kalau saya bisa memandang ini sebagai suatu variabel gitu ya, koefisiennya itu, kemudian kita masukkan ini X1, Y1, 1, ini kan C1 ini ya, C1, C2, C3, kemudian ini X2, Y2, 1 gitu ya. Ini sama dengan 0, maka dia akan punya solusi tak trivial. Ya, dia akan punya solusi tak trivial. Jadi, artinya pada saat kita dihadapkan dengan dua buah titik, bagaimana menentukan garisnya, persamaan garis yang melewati kedua titik tersebut. Kita bisa menggunakan selain kalian bisa menggunakan konsep yang sudah kalian pernah pelajari baik di SMA ataupun di kalkulus begitu ya. Ini juga menjadi salah satu alternatif bagaimana kita bisa menentukan persamaan yang melewati kedua garis tersebut. Oke. Nah, untuk lebih bisa memperoleh gambaran yang lebih baik, kita coba simak contoh yang pertama. Misalkan saya mempunyai titik 21 dan 37 ya. Misalkan saya mempunyai titik 21 dan 37, yang ditanyakan adalah bagaimana persamaan garis yang melewati titik-titik tersebut ya. Nah, kita bisa langsung implementasikan. Artinya seperti biasa saya selalu senang menuliskan kembali informasi apa saja yang ada atau diberikan di soal. Diketahui X1 atau boleh langsung saya punya dua titik, yang satu 21 dan 37. Yang akan dicari adalah persamaan garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, dengan menggunakan cara yang tadi, kita bisa cukup atau tinggal menuliskan. Untuk yang pertama tetap ya, ini karena persamaan awalnya X, Y1. Kemudian di sini kita, atau saya tulis dulu lagi X1, Y1, 1, X2, Y2, 1. Begitu ya. Nah, taruhlah di sini saya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Ini walaupun tidak harus seperti ini, bisa saja kalian menamakan 21 ini adalah X2 Y2 dan ini X1 Y1. Nah, kemudian kita ganti ininya X, Y1, ini jadi 2, 1, 1, kemudian ini 3, 7, 1. Ya. Nah, dengan kalian boleh menggunakan metode apapun yang kalian suka gitu ya untuk mencari determinan yang ukurannya 3 kali 3 ini. Nah, misalkan mau menggunakan yang biasa begitu ya, tinggal dikalikan X, di sini kita punya X. Ya, di sini yang biasa saja jadi X, atau di sini saya tuliskan lagi supaya
bisa difahami lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya. Ini 3x, sebentar, x ditambah 3y ditambah 14, ya, dikurang yang sebelahnya, 3 ditambah 7x ditambah y. Nah, ini x ditambah 3y tambah 14 dikurang 3 min 7x min y. Nah, kita gabungkan ini jadi min 6x ditambah 2y, min 3y, bentar, y-nya, saya cek lagi, 3, 7, 2 ya harusnya ya, 2. Nah, ini jadi 2, ini ditambah y, ditambah 14 dikurang 3, 11. Ya. Nah, ini jadi persamaannya itu adalah di sini ya, saya tulis atau sini aja. Jadi, persamaan garis yang melalui kedua titik tersebut itu adalah, ini harus sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Sama dengan 0. 6 min 6x tambah y tambah 11 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa menentukan suatu garis yang persamaan garis yang melewati kedua titik sembarang gitu ya, dengan menggunakan konsep determinan dan juga sistem persamaan linier yang homogen. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau titiknya ada 3 begitu ya? Nah, di sini kita review dulu bahwa suatu lingkaran yang memiliki 3 titik yang tidak kolinier gitu ya, di suatu bidang persamaan umumnya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Ya, ini yang perlu di-refresh kembali konsepnya. Diingat kembali begitu ya. Nah, dengan memasukkan koordinat dari 3 titik yang berbeda ke dalam persamaan lingkaran, kita bisa menyusun 3 persamaan linier yang homogen. Jadi caranya serupa seperti yang tadi pada saat kita memiliki 2 titik, kita harus tahu dulu persamaan basicnya seperti apa, kemudian bagaimana persamaan tersebut saat kita mensubstitusikan titik-titik yang kita punya. Nah, di sini seperti pada kasus yang garis, persamaan untuk lingkaran juga diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan linier tersebut. Atau misalkan di sini saya berikan gambaran sedikit. Taruh saya punya suatu 3 buah titik gitu ya, 3 buah titik yang berada dalam suatu bidang ya. Bidangnya masih di R2. Nah, tidak semua berada dalam garis yang lurus. Artinya kalau yang tadi itu kita titik 1 dan titik 2-nya ya, kita bisa membuat suatu garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, untuk kondisi yang ketiga ini, kalau kasusnya adalah dia lurus, kita tinggal implementasikan. Nah, ini juga bisa diimplementasikan untuk yang salah satunya tidak semuanya gitu ya berada dalam garis yang lurus. Nah, misalkan saya punya, taruhlah titiknya, misalkan ada x1, y1, x2, y2, dan x3, y3. Ya. Nah, adalah titik-titik yang semuanya tidak berada pada suatu garis lurus. Ya. Nah, ingat kita punya suatu dari geometri analitik ya. Ingat, ini yang tadi
di slide yang tadi saya tuliskan sebagai x kuadrat tambah y kuadrat, saya tuliskan kembali ini koefisien yang x kuadrat. Untuk yang x kuadrat itu saya variabelnya saya tuliskan C1. Nah, ini yang variabel. Jadi jangan tertukar ya. Biasanya kita melihat ini sebagai suatu variabel, di sini adalah suatu koefisien. Nah, kemudian C2 untuk di X, kemudian C3Y, dan saya punya C4 yang tidak memiliki koefisien, atau maksudnya tidak ada yang di sini gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dengan cara yang serupa, pada saat kita substitusikan, kita bisa memperoleh dengan cara serupa, jadi peroleh, ini adalah C1, ada X1 kuadrat, tambah Y1 kuadrat, kemudian C2, ini X1, C3, Y1, tambah C4. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa dapat, C1, X2, tambah Y2 kuadrat, tambah C2, X2, tambah C3, Y2, tambah C4, sama dengan 0. Kemudian ini C1, X3, ini yang ketiga, Y3 ditambah C3, X3 ditambah C3, Y3 tambah C4 sama dengan 0. Ya. Nih, atau kalau saya gambarkan titiknya inti ya, yang di atas itu misalkan titiknya seperti ini ya. Ini biar biar gambarnya agak tidak terlalu jelek lah ya. Itu saya gambarkan dulu lingkarannya. Taruhlah ini X1, Y1, kemudian ini misalkan X2, Y2, ini X3, Y3. Nah, seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Seperti itu. Jadi, gambarannya adalah untuk memperoleh persamaan garis yang melewati ketiga titik tersebut. Nah, kita bisa menggunakan yang tadi, teorema tadi, bahwa dia akan punya solusi kalau determinannya itu adalah sama dengan 0. Atau di sini saya tulis X kuadrat tambah Y kuadrat, X, Y1, X1. Maaf, malah di indeks ya. X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini X, ini Y, ini 1. Kemudian ini X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. X1, Y1, 1. X2 tambah X2, ini X2, Y2. Ini 1 ya. Oke, 1. Ini X3. Ini maaf, ini Y ya. Y3 kuadrat. X3, ini Y3, ini 1. Ini hasilnya ya harus sama dengan 0. Ya. Jadi, untuk mencari persamaan garisnya, kita menggunakan konsep determinan. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu sebelum ke pembahasan soalnya. Yang selanjutnya adalah conic section, ya, conic section atau bagian konik umum ya, general conic section atau bagian kerucut umum yang melalui 5 titik. Ya, yang melalui 5 titik. Nah, yang perlu diingat kembali, conic section atau bagian kerucut itu bisa berupa parabola, hiperbola, atau elips. Yang persamaan umumnya itu adalah ini. AX kuadrat tambah BXY ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Nah, apabila diberikan 5 titik, ya, 5 titik yang berbeda, ini asumsinya sama ya, semuanya berbeda. Persamaan conic section atau bagian kerucut itu dapat ditentukan jika 5 titik yang berbeda itu diketahui di bidang yang juga diketahui, artinya tidak sudah diberikan begitu ya, sudah tidak sembarang. Nah, caranya serupa gitu ya, caranya serupa. Nah, di sini saya coba gambarkan dulu konsepnya. Misalkan diberikan suatu 5 titik ya, jadi seperti yang tadi 5 titik, artinya kalian bisa langsung memperoleh
gambaran bahwa prosesnya itu kan sama seperti ini. Artinya yang pertama, dari 5 titik yang diberikan, kemudian kita tahu persamaan basicnya, substitusikan titik-titik tersebut, nah kemudian dibentuk suatu sistem persamaan linear yang homogen. Nah, untuk mencari solusinya atau mencari bentuk persamaan garis yang melalui titik-titik tersebut, kita tinggal mencari determinan dari koefisien dari setiap variabelnya. Nah, untuk yang 5 titik, nah ini untuk 3 titik kan yang ini. Kalau yang 5 titik itu serupa. Kita punya X kuadrat, ya, atau saya tuliskan dulu persamaan umumnya supaya seragam. Misalkan ini C1X kuadrat ditambah C2XY, kalau tadi saya pakainya AB ya tadi, ditambah C3 Y kuadrat, ditambah C4X, ditambah C5Y, ditambah C6 sama dengan 0. Nah, ini yang persamaan basicnya gitu ya. Jadi kita substitusikan, nanti diperolehlah hasil yang serupa. Atau bisa saya tuliskan, kita mencari determinan dari X kuadrat ya, kemudian XY, Y kuadrat, X, Y, 1. Ini tinggal diganti ya, X1 kuadrat, ini X sampai X5 kuadrat. Ini X1, Y1, ini juga sampai X5, Y5. Ini Y1 kuadrat sampai Y5 kuadrat. Ini X1 sampai X5. Ini Y1 sampai Y5. Ini satu semua. Gitu ya. Dan ini hasilnya harus sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, gambarnya bisa macam-macam ya, bisa apa namanya yang tadi saya pilih, bisa parabola, hiperbola, atau elips. Atau bisa kalau saya gambarkan ini yang sederhana aja. Ada 5 titik. Ini X1, Y1 misalkan. Taruhlah yang satunya di sini, ini untuk sederhana saja ya. Kemudian yang ini di sini ada yang X3, Y3. Terus misalkan ini X4, Y4. Kan ada lagi nih X5, Y5. Nah, garis yang menghubungnya nih kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kalau dipanjangin ini kayak bentuknya, maaf ini jadi keluar titiknya ya. Nah, seperti itu. Tapi tidak harus selalu bentuknya seperti ini. Nanti kita bisa lihat, bisa juga dia tergabung begitu ya, digabungkan. Bisa jadi elips tadi yang saya juga sebutkan pada slide. Nah, seperti itu ya. Jadi gambaran prosesnya serupa. Jadi kita kembangkan, disesuaikan untuk persamaan dari permasalahan yang dimaksud. Gitu. Oke, kita ke contoh yang nomor 2 dulu ya. Contoh nomor 2 ini adalah contoh menentukan persamaan yang melalui 3 titik. Ya. 17, 62, 46. Jadi, di sini untuk yang nomor 2 diketahui titik-titiknya itu adalah 17, 62, dan 46. Yang akan ditanyakan atau yang akan dicari itu adalah persamaan garis yang melewati titik-titik tersebut. Nah, kita langsung implementasikan saja ya. Jadi, langsung atau kalau lebih bagus dibuat ininya ya, dibuat supaya rapi ya. Kita sepakati saja, tulis bahwa pandang persamaan garisnya. Persamaan garisnya itu kayak apa? C1 X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah C2X ditambah C3Y ditambah C4 sama dengan 0. Kemudian substitusikan titik-titiknya begitu ya. Titik-titik peroleh nih C1 1 ditambah 49 ditambah C2 ditambah 7 C3 ditambah C4 sama dengan 0. Kemudian C1 ini 636 ditambah 4 ditambah
6C2 ya, 6C2 ditambah 2C3 ditambah C4 sama dengan 0. Yang selanjutnya C1 16 ditambah 636 ya, tambah 4C2 ditambah 6C3 ditambah C4 gitu. Nah, kemudian akan dicari solusinya gitu ya. Solusinya. Ya, kita tinggal buat notasi determinan x kuadrat tambah y kuadrat. Ini x, ini y, ini 1. Yang ini jadi ini 50, yang bawahnya 40, yang bawahnya lagi 52 ya. Ini 1, 6, 4. Kemudian ini 7, 2, 6. Ini 1, 1, 1. Ini hasilnya harus sama dengan 0 ya. Nah, nanti silakan kalian gunakan metode apapun, boleh metode Cramer, mau pakai OBE juga boleh untuk mencari atau menentukan determinan ini jadinya berapa ya. Nah, di sini saya peroleh 10 dikali x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 20x min 40y dikurangi 200 sama dengan 0 ya. Jadi ini. Nah, atau kita juga bisa mengubah ini ke dalam bentuk standar persamaan suatu lingkaran. Ini kan bentuknya bisa sama dengan seperti ini, atau kita buat jadi difaktorkan ya, ada bagiannya ini dan ada bagian y. Sama dengan dipindah ruas semuanya itu adalah 5 kuadrat. Jadi diperoleh hasil akhirnya adalah ini ya, seperti ini. Nah, jadi kita sepakati bahwa untuk alur cara menjawabnya itu tidak langsung ke sini ya, supaya bisa runut ya, kemudian tertata dengan rapi. Nah, selanjutnya yang tadi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini dia bercerita tentang seorang astronom yang ingin menentukan orbit asteroid mengelilingi matahari, mengatur sistem koordinat kasus di bidang orbit dengan mataharinya itu berada di titik asal. Satuan pengukuran astronomi yang digunakan itu adalah satu satuan atau sekitar 93 juta mil untuk satu satuan astronomi. Nah, berdasarkan hukum pertama Kepler, orbit harus berupa elips. Nah, nanti jadi yang kita gunakan adalah rumus atau persamaan untuk elips. Astronom tersebut melakukan 5 pengamatan asteroid pada 5 waktu yang berbeda dan menentukan 5 titik di sepanjang orbit tersebut. Ini adalah titik-titiknya ya, 8025, 8,025 dan seterusnya. Tentukan persamaan orbit tersebut. Ini juga langkahnya sama ya, Jadi yang ketiga ini saya tuliskan dulu, yang ketiga yang diketahui ya. Diketahui bahwa ada 5 titik gitu ya. Diketahui 5 titik. 5 titiknya itu adalah 8025. Ini titik aja biar enggak ini. 8.310. Kemudian saya juga punya 10170, 10170 kan salah. 10170 6355 gitu ya. Ini 11202 3212 10 736 koma 0375 dan yang terakhir adalah 9092 min 2267 min 2267. Nah, akan ditentukan persamaan tadi namanya apa ya? Elips ya. Persamaan elips yang melewati
ke 5 titik. Nah, yang pertama kita pandang dulu ya, kita tuliskan dulu persamaan umumnya itu seperti apa. Persamaan umumnya itu adalah yang tadi, X kuadrat, C1X kuadrat ditambah C2XY ditambah C3Y kuadrat ditambah C4X ditambah C5Y tambah C6 sama dengan 0. Nah, dengan substitusi kelima titik ke dalam persamaan tersebut diperoleh, nah silahkan kalian tuliskan gitu ya. Jadi ini adalah C1 dikali X kuadrat, ini tinggal kalikan gitu ya. Taruhlah saya nggak kalikan dulu ya, 0,25 kuadrat ditambah C2 8025 dikali 8310 ditambah C3 Y-nya itu 8310 kuadrat tambah C4 kali 8025 tambah C5 8310 ditambah C6 sama dengan 0. Ini lakukan terus sampai semua titiknya. Ya, ditulis semua. Kemudian bentuk setelah itu tentukan akan ditentukan determinannya begitu ya, atau akan dicari solusinya. Nah, dimasukkan ke dalam determinannya, ini hasilnya harus sama dengan 0. Ini diproses, nanti dapat hasilnya persamaannya seperti apa. Begitu ya, itu silakan kalian lakukan untuk latihan. Ya, jadi itu adalah gambaran bagaimana kita bisa menggunakan konsep sistem persamaan linear homogen dan juga determinan, atau secara kalau saya gabungkan dalam satu sifat yang yang ringkas gitu ya, itu tergambar dari teorema yang tadi, yaitu suatu sistem persamaan linear homogen akan memiliki solusi yang tak trivial kalau determinannya itu sama dengan 0. Jadi konsepnya yang digunakan untuk mencari persamaan garis yang melalui 2 titik, 3 titik, sampai 5 titik. Gitu ya. Untuk yang atasnya bagaimana? Ada, tetapi itu tidak atau belum kita pelajari karena 5 saja sudah cukup rumit ini, gitu ya. Apalagi untuk yang di atasnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian mencoba kembali latihannya, khususnya untuk contoh 3 dibuat serapih mungkin, dan silahkan juga kerjakan latihan yang terlampir gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.